Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babu sholatil jumu'ah, ya bukan Jumat, jumu'ah. Sholat Jumat, arti asal jumu'ah itu mengumpulkan. Di hadis-hadis seputar fadilah Jumat dijelaskan bahwa Jumatan ini disyariatkan kepada Yahudi, tapi kemudian mereka menggesernya ke hari Sabtu. Lalu ke orang Kristen digeser ke hari Ahad, karena menyesuaikan dengan budaya di zaman Yahudi saat itu. Mereka biasa hari libur, hari raya itu hari Sabat. Kalau orang Kristen kan mayoritas Romawi itu perayaan Dewa Mataharinya hari Minggu, ya, maka digeser ke hari Minggu. Maka dari itu kata Nabi, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini yang paling akhir tapi yang paling awal. Karena Jumat oleh mereka digeser ke Sabtu, lalu digeser lagi ke Ahad. Kita lebih awal, Yahudi besok, Kristen besoknya lagi. Jadi ini syariat yang disyariatkan sejak para nabi sebelumnya, dan di syariat sebelumnya itu Jumatan itu dari subuh sampai maghrib tidak boleh dagang, ya. Nanti di peringan tidak boleh dagang itu hanya ketika dia di sholati mi yaumil jumu'ah, kalau adzan berkumandang. Beres Jumatan, faida qudiyatis shalah fangtashiru fil ardi, boleh menyebar lagi, dagang lagi. Sering dijadikan dalil oleh sebagian kelompok, khususnya kelompok pesantren, termasuk pesantren kami, pesantren Persis, semuanya hari Jumat itu libur. Katanya karena memang harus libur, padahal di Al-Quran juga boleh, itu kan lagi dagang, ya. Cuma memang terasa, entah mungkin saya dari kecilnya di pesantren, Jumatan itu memang hawa libur. Enaknya libur gitu, karena riweuh bekerja, ngejar Jumatan tuh riweuh, apalagi khotib Jumatnya jauh gitu. Tapi ada catatan menarik, ya, budaya Indonesia dengan Timur Tengah yang sungguh kontras. Di Indonesia itu Jumatan itu jadi sarana dakwah. Kantor-kantor semuanya jadi penuh masjidnya. Kantor lain masjid, jadi ngadadak aya masjid, ya. Jadi masjid-masjid kan, kantor-kantor besar, kantor pemerintahan, kantor swasta. Jadi terpaksa ada masjid. Kenapa? Karena faktor Jumatan. Mal-mal saja Jumatan tuh penuh keluar. Ya di mall ya, masjid itu nggak akan ditemukan, kata beberapa yang ahli Timur Tengah. Karena saya belum pernah ke sana. Jadi tidak ditemukan di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu Jumat libur, sepi, ya. Jadi ada hikmahnya. Itu yang membuat orang-orang Kristen syirik, nya nyauk itu macam meureun Ahad tong libur. Biar kebaktian biar ada di mana-mana. Itu jadi ada hikmahnya. Dan Al-Quran tidak menyuruh kita libur penuh. Di Al-Qurannya sendiri silakan, ya, beraktivitas. Hanya ketika awal adzan Jumat sampai berakhir itu tidak boleh ada aktivitas, harus total buat Jumatan. Hadis-hadis yang akan dibahas ini yang pertama dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
mereka berdua pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala a'wadi minbarihi, di atas a'wad, kayu-kayu, tiang-tiang, balok-balok minbarnya. Karena dulu mimbar Nabi itu dari kayu, tangganya ada 3. Ya, makanya di sebagian entah ya, tapi ada satu masjid Salafi di Bandung, mimbarnya itu 3 tangganya, katanya karena Nabi juga begitu. Ya, jadi ini mimbarnya tidak nyunah Pak Haji. Karena tidak ada tangganya. Istiqlal juga terlalu lebih itu tangganya. Karena lebih dari 3 ya. Enggak ya, itu kebetulan saja. Zaman Nabi kan belum ada pengeras suara, jadi biar terdengar sampai ke belakang, mimbarnya tinggi. Dan mimbar zaman Nabi enggak ada podium begini. Ya, mimbar kayak di pesantren kami. Gitu aja berdiri, enggak ada podium begini. Ya, berdiri tempatnya kayak meja begini gitu. Berdiri ceramah gitu. Itu mimbar Nabi. Layan tahiyanna, hendaklah berhenti aqwam, orang-orang, an wada'ihimul jumu'at. Wadi, ingat bapak-bapak, sama wada'. Wada itu menjauhi, ya, berpisah, haji wada'. Dari sikap mereka yang meninggalkan Jumu'at, beberapa Jumat. Aula yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, dalam riwayat lain disebutkan salasa Jumu'at, batasannya 3 kali Jumat, meninggalkan tahawunan, menghinakan, meremehkan, udah itu dicap kafir. Ya, jadi 2 masih ada toleransi, 1, 3 udah itu tong disolatkeun Mbak, nyelebar nyolatkeun ge. Kecuali kalau ada khauf kayak Covid kemarin, itu bukan tahawunan kan. Yang dilarang itu yang sengaja tahawunan karena meremehkan Jumatan. Kalau karena khauf itu lain lagi. Ya, ada faktor lain yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian hadis-hadis berikutnya tentang waktu Jumatan. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari Salamah bin al-Aqwa, ini beliau sahabat yang larinya paling kencang, bahkan lebih cepat dari unta. The Flash mencek barudak mah teh. Iya, qala kunna nusolli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Kami dulu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Tsumma nansharif, kemudian kami pulang. Walaisa lil hiton, dan tidak ada dinding, dillun, bayang-bayang, yustadhallu bihi, yang bisa, dilun itu iuh-iuh, naungan, yustadhallu bihi, yang bisa dipakai bernaung, dipakai ngiuhan, enggak ada. Berarti beres Jumatan itu, ini di hadis ini pas ketika matahari tegak lurus. Ini yang dijadikan dalil di mazhab Hanbali, Jumatan itu harus sebelum duhur. Dan satu-satunya dalam fikih mazhab Hanbali ini dalilnya karena pas tengah hari itu sudah selesai sholat Jumat, gitu alasan mereka. Kita baca dulu ya. Muttafaq alaih wa lafdzul Bukhari wa fi lafdzin li Muslim, dalam riwayat Muslim, kunna nujammi'u ma'hu idza zalatis syamsu. Kami pernah Jumatan bersama beliau dulu. Kami dulu Jumatan bersama beliau idza zalatis syamsu, apabila tergelincir matahari. Kalau istilah tergelincir itu kan sesudah tengah hari. Ya, lewat tengah hari. Berarti pada duhur. Tsumma narji'u natatabba'ul fai.
Kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang. Nah, kalau ini mah berarti dimulainya ba'da duhur, pas waktu duhur ya. Kemudian selesainya itu bayang-bayang sudah ada. Berarti tidak pas tengah hari, selesainya sesudah tengah hari. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala ma kunna naqilu wala nataghadda. Kami dulu tidak qailulah, naqilu itu tidur siang. Wala nataghadda, dan kami tidak makan siang. Illa ba'dal jumu'ah, kecuali sesudah Jumatan. Ya. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam riwayat lain pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama dan memang manusiawinya begitu. Tidur itu ada dua, tidur malam dan ada tidur siang. Di Al-Qur'annya juga begitu ya. Mana mukum bil laili wan nahar, itu disebutkan tidur siang dan malam ya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, di surat An-Nur, ketika kalian melepaskan baju untuk tidur siang ba'da duhur, itu ada ya. Dan hari ini pun di beberapa perusahaan besar itu diberlakukan tidur siang itu setengah jam atau 1 jam. Jadi pulangnya jam 5 ya, atau jam 4. Tuh karena memang dibutuhkan ya. Zaman Nabi pun terbiasa tidur siang itu. Ngan ai urang mah ada tidur siang teh lopnya asar oge ditubruknya bablas. Ini tidur siang itu yang disebut qailullah itu sebentar. Bahkan termasuk qailullah juga merebahkan tubuh meski tidak tidur. Itu qailullah juga secara bahasa. Wala nataghadda. Nah, ini menunjukkan berarti antara waktu duhur. Nah, bagaimana fikihnya? Hadis-hadis yang menjelaskan pas waktu duhur itu lebih banyak dan dipilih oleh 3 madhab ya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Sementara yang pakai qobla duhur itu madhab Hanbali. Tapi di Saudi sendiri ulama-ulama madhab Hanbali kesininya mereka kemudian lebih memilih mengikuti jumhur ulama. Alasannya berjamaah sama-sama itu lebih baik daripada ada yang berbeda. Jadi di madzhab Hanbali sendiri meskipun pendapat yang masyhurnya Jumatan itu qobla Jumatan, jadi pas qobla duhur, pas duhur itu selesai, tapi mereka taslim ikut madzhab jumhur ulama. Lebih baik agar satu waktu. Karunya ke pajinya Ustaz Salapi dijadwal ka dieu. Atau abdi misalkan dijadwal ke Masjid Salapi, wah kudu datang jam 11, ceramah jam 11. Kasihan jamaah misalkan yang Syafi'iyah pas mau Jumatan ke Masjid Salapi udah bubar Jumatannya. Nah, demi pertimbangan itu mereka kemudian lebih maslahat ikut jumhur ulama sama ba'da duhur karena memang ada dalilnya ya. Jadi di madzhab Hanbali bukan berarti enggak boleh pas waktu duhur atau ba'da adzan duhur, tapi lebih utamanya gitu. Jadi mereka meninggalkan yang aula menurut mereka dan mengikuti jumhur ulama karena bukan haram, boleh ya. Alhamdulillah ya, untuk waktu Jumat ini tidak ada perbedaan hari ini, dan itu yang saya baca di kitab-kitab madzhab Hanbali. Kemudian dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dulu sambil berdiri. Fajaat irun minas Syam, lalu datang rombongan dagang dari Syam ya, para pedagang yang bawa barang-barang baru dari Syam.
Fanfatalan nasu ilaiha, tiba-tiba orang-orang bersegera menyambut rombongan dagang itu. Ya, ini mungkin kalau pengalaman saya naik kapal pelni. Jadi kapal pelni bersandar itu, berlabuh itu, wah udah banyak di pelabuhan itu. Sugante penumpang, si horeng dek balanja. Karena kapal pelni itu dek 3 dek 4 ya, dek 3 dek 4 itu pasar ketika bersandar itu. Dan kapten pun, saya ngobrol dengan kapten, nggak apa-apa Pak Ustadz, ini demi menggerakkan perekonomian di daerah ya. Mereka sangat terbantu dengan kapal-kapal pelni itu. Termasuk karyawan ABK pelninya juga terbantu ya, mereka dapat penghasilan. Itu belanja kasur, kulkas, TV segala ya pun. Jadi saya jadi ingat tadi sini, wah ya, pas rombongan pedagang datang langsung ya pembeli itu menyemut. Ya. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, hingga tidak tersisa kecuali 12 orang. Ini yang jadi sababun nuzul ayat terakhir surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarukuka qa'ima. Apabila mereka melihat perdagangan atau hiburan, karena memang dulu yang namanya perdagangan ada hiburan. Persis sekarang lah, ada pameran, ada pasar, pasti ada hiburannya ya. Basar pasti ada hiburannya. Infaddu ilaiha, mereka malah berpaling ke sana, berpindah ke sana. Wa tarukuka qa'ima, meninggalkan kamu khutbah dalam keadaan berdiri. Qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah, ajarkan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan atau hiburan. Wallahu khairur raziqin, ya, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ini terjadi di masa awal karena dulu Jumatan seperti Idul Fitri, Pak. Sholat dulu, udah sholat baru khutbah. Dan fikih khutbah Jumatnya persis sama seperti fikih khutbah Idul Fitri. Saya memang sering galak ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang ganti mukena, tolong jangan berisik. Bapak-bapak jangan merokok. Jangan ada yang beranjak. Ya, sok dicarekan, udah ngaganggu tuh. Ya. Tapi bukan berarti mewajibkan yang tidak wajib. Memang tidak wajib khutbah Id itu. Boleh tidak ikut juga sah sholat Idnya gitu. Cuma itu mah kepentingan strategis ya, ngarah orang nyaman ya. Dan itu fikihnya dulu. Jadi sahabat tahu bahwa khutbah Jumat itu kan sudah sholat Jumat, karena yang wajibnya sholat Jumat. Khutbah nama teu wajib. Iya, makanya rombongan dagang bisa beakeun gitu. Langsung aja berpindah. Tapi sesudah diturunkan ayat tadi, kemudian diubah syariatnya oleh Nabi, ya tentu oleh Allah. Khutbah dulu, sudah khutbah baru sholat, dan khutbahnya pun dihitung sholat. Makanya yang nundutan mual menang pahala Jumatan, ya kan? Atau yang sekedar ngobrol namanya HP itu nggak dapat pahala Jumatan ya. Meski tidak berdosa, cuma dia tidak dapat pahala. Lamun cenah pulang udah terdapat pahala berarti doraka. Jadi mending teu boga dosa najan teu boga pahala. Itu sesudah itu nggak pernah terjadi lagi. Tapi di kalangan Syiah, sebagaimana saya tulis dalam buku-buku saya, tulisan-tulisan saya, ini sering dijadikan sasaran tembak. Sahabat itu banyak munafiknya, cuma 12 yang tidak munafik. Lalu mereka menyebutkan Ali, Mikdad, Salman, Abu Dzar, yang teman-teman setia Ali. Sisana Abu Bakar, Umar mah termasuk. Dan siapa yang 12 orang ini, sampai hari ini para ulama tidak menemukan datanya karena memang rahasia. Ya, sahabat itu sudah biasa sesuatu yang aib itu nggak disebutkan. Yang disebutkan 12 atos itu jadi image buruk nanti ke generasi berikutnya bahwa sahabat terbalik nu balik nama cina cuma yang 12 tuh nggak begitu.
Dan ini kan sudah diampuni oleh Allah. Dengan turunnya ayat tadi nggak pernah terjadi lagi. Dan peringatannya jangan sampai terulang. Saya pernah khutbah di Pusdai, saya protes ke DKM. Bapak-bapak pernah kan ayan Jumatan di Pusdai? Daganeng itu di luar teh. Keur khutbah Jumat masjid setengah nak. Di Pusdai teh, ya. Pak tuh gimana? Masa ini Pusdai dah cenah Pak Ustad dicarek Jumatan itu gitu deui cenah gitu. Dan kita enggak punya tenaga waktu buat nyanyarek pacara polisi lagi Jumatan. Nah ini hikmahnya harus ada polisi kafir. Ngarate Jumatan. Jadi polisi juga Jumatan, satpamnya juga Jumatan. Narurut cenah Jumatan. Nanti Jumatan berikutnya gitu lagi cenah. Ada sebagiannya mereka yang beralasan karena sapar, cenah orang Padang, orang Palembang. Wah, daganeng ya Pak. Nah itu jangan sampai seperti, mohon maaf ya saya bukan menjelek-jelekan Pusdai ya. Eta nu di laluarna. Ya syukur-syukur sekarang enggak ada ya hikmah corona. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi itu kan menaya deui. Nah jangan sampai ini umat Islam begitu Jumatan teh lendek Jumatanna ngadon moro dagangna. Itu ibarat pengajian besar kan? Ya. Contoh puntennya di Habibur Rahman suka ada tarawih yang lama. Itu udah ada beberapa orang dah lendek ngilu tarawih na dek kuliner atau yang dipiade sama ya cenda abdi mah kade dek kuliner we cenah gitu bari ngaji jadi ngajina mah teu fokus nu bagus nama kulinerna. Nah itu jangan sampai begitu. Jumatan tuh nggak boleh begitu. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan min sholatil jumu'ah wa ghairiha, siapa yang kesampaian satu rakaat dari sholat Jumat atau lainnya teh termasuk sholat Id ya, fal yudif ilaiha ukhra, maka sandarkanlah kepadanya satu rakaat lagi, wa qad tammat sholatuhu, dan sungguh telah sempurna sholatnya. Ini maksudnya bagi yang masbuk itu sah Jumatannya. Kan Jumatan itu syaratnya harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah. Kalau kemudian datang Bapak Jumatan sudah selesai, ya sudah sholat duhur saja. Ya. Itu nanti dicatat sebagai dosa kalau memang sengaja, kalau tidak sengaja yaitu sebagai kekurangan saja. Ya, misalkan macet gimana turun susah ya. Pas menyempatkan turun datang udah bubar Jumatannya. Karena ustadznya misalkan sebentar ceramahnya. Cari masjid lain gak mungkin. Ya udah sholat duhur. Ya. Tapi kalau masih sempat rakaat terakhir, bahkan dalam riwayat sujud terakhir itu sah meski dia kemudian masbuk. Ini jadi dalil boleh masbuk dalam Jumatan, masbuk dalam Idul Fitri boleh. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sambil berdiri. Ini enggak ada summanya. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Fayakhtubu qaiman, khutbah sambil berdiri. Faman nabbaka, siapa yang memberitahu kamu annahu kana yakhtubu jalisan, bahwasanya Nabi khutbah sambil duduk, faqad kadzaba, maka sungguh dia telah berdusta. Jadi ada para pemalsu hadis di zaman sahabat yang mengatakan khutbah Jumat itu sambil duduk, padahal bukan. Yang benar ada duduknya. Jadi khutbahnya kan 2 kali. Duduk dulu lalu kemudian berdiri. Siga nama tipe rawi luhur nama sholat Jumat ada duduknya. Biasa we nya sampai ke sini sampai ditambahan sok beda gitu. Jadi we kana nama khutbah Jumat itu duduk, padahal bukan duduk, ada duduknya gitu. Dan ini Jabir bin Samurah meluruskan bahwa bukan duduk,
2 kali berdiri ada duduknya. Ini dalil khutbah 2 kali. Dan yang dimaksud khutbah 2 kali itu memang 2 kalinya khutbah. Kalau di rekan-rekan kita ada yang khutbah nanti sekali weh. Khutbah kedua mah doa unggul, ya. Itu hemat saya kurang pas, ya. Yang disebut khutbah ya khutbah sanes ngadoa gitu. Jadi khutbah pertama ada, khutbah kedua ada. Bukan berarti khutbah kedua cuma berdoa saja, ya. Saya dulu ketika pernah di Masjid Agung lama apa khutbah kahiji teh, saya berpikir aduh khutbah kahiji wae panjang kumaha khutbah kaduana gitu. Ari pek teh khutbah kaduana cuma berdoa saja. Oh kieu teh Masjid Agung mah. Jadi yang disebut khutbah itu ya khutbah dua-duanya, ya. Meski memang doa itu nanti ada pembahasannya dianjurkan, ya. Tapi bukan berarti khutbah keduanya hanya doa saja. Khutbah ini yang namanya khutbah itu menyampaikan pembicaraan, nasihat, ya, tausiah. Kemudian Jabir bin Abdullah, kalau tadi Jabir bin Samurah, ini beda orang. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba, apabila beliau berkhutbah, ihmarrat aina, memerah matanya. Ini saya juga nggak bisa, ya. Kumaha merah mata, saking marah berarti, ya. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Wastadda ghadabuhu, dan benar-benar keras marahnya. Jadi khutbah Jumat itu sunnahnya marah. Jadi bapak-bapak kalau saya khutbah Jumat marah-marah, maaf Pak ya, terpaksa. Kalau tidak begitu, ya itu tidak nyunnah. Ya. Saya rasakan dulu zaman jadi makmum, sok keselnya kalau khutbah Jumat, ini lulus. Harusnya khutbah Jumat itu keras, galak. Alhamdulillah saya ada turunan dari bapak saya. Bapak saya gitu galak. Jadi terpaksa itu Pak. Panai biasa ya henteu biasa-biasa. Khutbah Jumat itu wayahna ya, bapak-bapak nanti kalau ada yang jadi badal ngambek we Pak, sok habak gitu. Karena begitu ya. Hatta kanahu mundiru jaisin, sehingga seolah-olah beliau itu komandan perang. Kan komandan perang begitu ya, yang yel-yel dalam demo gak mungkin pelan, pasti keras. Allahu Akbar, ya. Kita berjuang karena pasti marah-marah. Masa ketika orasi marah-marah khutbah Jumat lelei, ya nggak boleh, ya. Meski memang sah khutbahnya, cuma tidak nyunah. Tidak nyunah itu berarti kurang pahalanya. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ini saya nggak bisa menyepertikan Rasul ya. Sabbahakum, siap-siap nih musuh menyerang pagi hari. Wa masakum, siap-siap nih sore musuh bentar lagi menyerang. Bagaimana kita membangkitkan? Jika Kapten Persi belahnya, wah, membangkitkan semangat ininya, krunya. Wa yaqulu, beliau bersabda amma ba'du. Nah ini amma ba'du itu kata Imam Syafi'i rukun khutbah, harus ada amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah, sungguh sebaik-baik hadis berita itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baiknya contoh ya hadiyu. Kalau huda teladan, kalau hadiyu contoh. Kalau huda petunjuk, kalau hadiyu teladan, ya contoh. Hadiyu Muhammad adalah teladan Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jeleknya urusan adalah yang dibuat-buat baru. Wa kulla, bukan kullu, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang baru itu adalah sesat. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, yahmadullah wa yuthni alaih, bertahmid kepada Allah kemudian menyanjungnya, memuji, innal hamdalillah dan sebagainya. Nanti adanya di bab khutbah nikah ya hadis itu. Tsumma yaqulu ala tharidalik, kemudian berkata sesudah itu, wa qad ala sautu, sudah tinggi suaranya, lantang. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain,
Nabi menambahkan, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada siapapun yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada siapapun yang bisa memberikannya hidayah. Dalam riwayat Nasai ada tambahan wa kulla, ya bukan wa kullu, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Meski tentu ini kulla bid'atin dolalah ada ikhtilaf yang masyhur, ya, bukan berarti semuanya. Ibarat Nabi, kata Aisyah, menyukai mendahulukan kanan dalam segala sesuatunya mustahil. Masa ke toilet kanan dulu, ya, masa melepas sendal kanan dulu, masa melepas pakaian kanan dulu, ya. Jadi maksud semua itu bukan semuanya. Ada hal-hal yang dibenarkan itu menurut madhab Syafi'i. Yang kamu tahan Bali, ya yang dibenarkan itu bukan bid'ah, itu masalah. Ini istilah masyhur. Saya hanya bisa mengusulkan agar dalam ikhtilaf ini kita saling menghargai saja dalam rincian konsep bid'ahnya. Tapi bukan berarti semuanya ikhtilaf. Ada banyak konsep bid'ah yang kita sepakat. Contoh bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Ahmadiyah itu semua sepakat. NU juga paling galak, ya. Saya sering bilang tuh ngadurukan imah orang Syiah di Madura, ada orang NU lain orang Muhammadiyah lain orang Salafin. Yang ngagulung Syiah di Madura itu kan orang NU, ya. Yang mengusir LDI di Sidoarjo di tanah kelahirannya orang NU, bukan orang Salafi, bukan orang Muhammadiyah, ya. Jadi sepakat. Ada banyak hal-hal yang disepakati dibanding yang tidak disepakatinya. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula sholati rajuli, panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendek khutbahnya, ma'innatun, bukan masinnatun, salah ketik, ma'innatun min fiqhi, itu adalah cerminan dari kecerdasannya. Maksudnya Nabi itu orangnya cerdas. Ciri cerdasnya Nabi gimana? Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Meski kata Imam An-Nawawi maksud khutbah pendek itu standar khutbah, maksud sholat panjang itu standar sholat. Jadi bukan berarti sholat harus lebih lama dari khutbah. Standar khutbah pendek bagaimana? Dalam standar saya 10 menit, ya, khutbah Jumat itu. Bahkan 5 menit pun sah. Standar sholat panjang bagaimana? 10 menit. 10 menit itu rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman, itu sudah 10 menit. Ya, tapi memang khusus di masjid ini saya belum berani sholat Jumat 1 halaman karena hadisnya baru disampaikan sekarang. Jadi tapi kalau di masjid Ataba saya udah biasa khutbah paling 5 menit, 10 menit, sholatnya juga sama 10 menit. Jadi rakaat pertama kayak sholat subuh, rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Jadi nanti Pak Haji kalau saya Jumatan begitu, mohon tidak dicoret dari jadwal Jumat. Soalnya kan khutbahnya dipendekkan. Kalau orang lain kan khutbahnya panjang, sholat sebentar. Kalau Nabi justru khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Jadinya seimbang lah. Khutbahnya segitu, sholatnya segitu. Tuh saya ketika khutbah Jumat di kapal Pelni, saya masih ingat diprotes sama kata Ustaz, kenapa khutbahnya pendek, sholatnya panjang? Khutbahnya harusnya yang panjang, sayang cenah khutbah keras begitu kok sebentar, sholatnya cenah pendek. Oh cete Pak Kapten mah nggak tahu hadis, kan di hadisnya khutbah pendek, sholat panjang. Di urang mah tibalik khutbahnya panjangnya, hari sholat pendek. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Hisam binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, aku tidak hafal maksud akhadtu ini. Qaf wal Qur'anil Majid surat ke-50, ini 3 halaman, 2 halaman 3/4. Illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha kulla jumu'ah,
beliau membacanya setiap Jumat. Maksud setiap Jumat tentu bukan setiap khutbah Jumat Nabi baca surat Qaf. Maksudnya dalam beberapa Jumat Nabi ceramah teh eta tentang surat Qaf. Alal minbar, di atas minbar, idza khotoban nas, apabila khutbah kepada jamaah. Ini jadi dalil bapak-bapak, khutbah Jumat itu fokus di Quran, ya. Jangan bercerita punten tentang kisah, tentang ya apa misalnya, udahlah Quran. Itu para ulama begitu. Quran ya tentu dengan hadisnya. Jadi jangan banyak ngadongeng teu para ruguh gitu. Fokus saja di Quran. Dan nanti kata Ibnu Qayyim, beliau menginventarisir khutbah-khutbah Nabi dalam Jumat itu seputar kiamat, ya, seputar awal penciptaan, pokoknya awal penciptaan, akhir penciptaan, lebih banyak seputar itu, ya. Teman saya Jumatan di Masjid Cut Mutia di Jakarta, yang khutbahnya Abdul Muqsid Ghazali ketika masih jadi ketua JIL, Jaringan Islam Liberal, kirain cina mau bahas liberal, ternyata bahas akidah bagus gitu ceramahnya ketika khutbah Jumat. Nah itu tuh nu liberal wae Pak nggak bahas nu kitu. Jadi orang liberal saja khutbah Jumat mah pakai kode etik, ya. Insyaallah nanti kita lanjut dengan tanya jawab di sesi berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua untuk tanya jawab. Mangga saya persilakan dari bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya. Enggak Pak Ji. Kemudian kedua, kalau kita umroh itu kan pada saat Jumat kita pakai bahasa Arab itu kan, atau mungkin pernah kita Jumatan di daerah Negeri Panas itu pakai bahasa Arab. Itu kira-kira pada saat kita mendengar itu kita bisa sambil mikir atau sendiri total. Ya. Yang pertama naon pajin kaji telap deh. Adzan 2 kali. Itu ijtihad sahabat Utsman bin Affan yang kebetulan di zaman Umar pemerintahan sebelumnya Utsman bin Affan pernah kesiangan sampai tidak sempat mandi Jumat, hanya dia taunya udah siang datang ke masjid, jadi gak mungkin mandi dulu. Kalau mandi dulu pasti terlambat. Sampai Umar menegur Utsman, mun ayeuna malah Bapak Jokowi negur Luhut gitunya di depan semua orang, panas aneh gitu. Jadi ditegur, kenapa kamu tidak mandi Jumat? Padahal Nabi memerintahkan. Nanti kita bahas di bab, sudah dibahas ya dulu di bab mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu wajib, harus diamalkan meski tidak jadi syarat sah. Dari pengalaman itu maka Utsman bin Affan ketika jadi khalifah bikin kebijakan ada adzan awal Jumat yang dikumandangkan di Zauro. Zauro itu satu tempat tinggi dekat pasar. Tujuannya memberitahu orang-orang yang ada di pasar bahwa Jumatan sebentar lagi dimulai. Jadi ketika mereka mendengar adzan, mereka bergegas ke masjid, itu tidak terlambat, ya, karena mereka bisa siap-siap dulu datang ke masjid itu, kemudian dikumandangkan adzan yang resmi. Ijtihad dari sahabat itu tidak bisa dipandang sebagai bid'ah yang dolalah. Kalau kata mazhab Syafi'i, nah yang begini disebut bid'ah hasanah teh. Jadi ijtihad sahabat.
Kalau sekarang bagaimana? Sekarang ini dipraktikkan di mazhab Syafi'i dan mereka memindahkannya ke masjid. Alasannya kenapa? Alasannya karena ke pasar sekarang dari masjid terdengar. Ya. Kalau dulu di pasar karena memang tidak terdengar adzan dari masjid. Kalau sekarang tidak di pasar, nggak ada corongnya di pasar, yang adanya di masjid pengeras suaranya. Begitu fikih mereka. Dan mereka pun tidak menjadikannya sebagai rukun wajib, hanya melestarikan karena mengambil maslahat. Jadi ada maslahatnya dengan adzan yang pertama itu. Bagi kalangan Syafi'iyah, mereka merasa tergugah, ya, terpanggil. Jadi karena bentar lagi ada Jumat begitu. Nya najan anu ngedul mah aya we nya kakaradan kahiji cenah gitu. Jadi kena kehead ya di adanan 2 kali itu. Tapi tentu yang paling baik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabat mulia sesudah beliau, itu yang terbaik. Kalaupun ada yang mengadakan begitu, yaitu hanya kurang baik saja. Ya. Kemudian yang kedua tentang khutbah bahasa Arab, yaitu di Bogor di Cileungsi Pak Haji ya, Jamus itu Jamaah Muslimin ya, yang dulu dipimpin oleh siapa, Sohibul Wafa apa Waliul Wafa, saya lupa lagi. Pernah masuk Masumi juga zaman Pak Nasir. Jadi beliau termasuk, maaf ya, jamaah Syafi'iyah di lembur-lembur dulu khutbah Jumat itu, karena khutbah Jumat itu seperti sholat. Jadi sholat pun kan tidak boleh diubah ya, cuma fikih itu ya sudah sepakat dinilai lemah. Setahu saya di masjid-masjid Kemenak juga khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Bahwa Rasul khutbah berbahasa Arab ya jelas karena Rasul orang Arab. Dan dalil kita bahwa khutbah boleh dengan bahasa Indonesia diantaranya tadi Umar menegur Utsman, atau nanti ada hadisnya Nabi menegur yang kesiangan Jumatan tidak sholat tahiyatul masjid dulu. Tegur itu menunjukkan bahwa khutbah itu meski status bagi makmum seperti sholat tidak boleh bicara, tapi kalau bagi imam itu bukan sholat, buktinya dialog. Masa ke sholat dialog? Nah itu menunjukkan bahwa bahasa di dalam khutbah itu bukan termasuk mahdoh, bukan terikat oleh aturan syariat harus bahasa Arab. Dan alhamdulillah fikih ini sekarang diterima oleh nyaris semua kalangan muslimin ya di dunia, termasuk di Indonesia, kecuali itu yang saya tahu jamaah muslimin. Saya pun pernah Jumatan dulu tahun berapa ya, 2005 lah, saya Idul Adha di Cilacap, pas kebetulan hari Jumat, DKM-nya nggak mengadakan Jumatan. Ada abdi ada satu para rubuh itu Jumatan teh. Ada cenah tusa di masjid sebelah sana. Pas saya datang, ternyata khotibnya berbahasa Arab ya. Pulangnya saya tanya, kenapa itu mah masih ada yang berbahasa Arab? Oh itu cenah Jamus gitu, jamaah muslimin. Tapi beres khutbah Jumat, beres sholat sunat itu jamaah nggak boleh pulang ya, termasuk ada ibu-ibu. Kalau yang Pak Haji ada ibu-ibu nggak? Kalau ini mah ada ibu-ibu ya. Saya memang agak lama sholat sunatnya, lalu berdiri, lalu pulang, dipanggil sama khotib, Pak mau kemana, duduk dulu, dijelaskan dulu khutbah yang tadi bahasa Arab. Saya jawab santai saja, udah paham gitu. Pulang aja gitu. Enggak ini, udah paham gitu. Yang tadi bahasa Arab juga udah paham. Dah ngutip ayat Quran yang hadis-hadis unggul ya, ayat bahasa Arab nama dikit-dikit ya. Udah paham, pulang. Mereka enggak marah. Jadi modelnya begitu. Itu saya kira itu jadi bid'ah lagi tuh, khutbahnya 2 kali. Arab dan Indonesia gitu. Karena enggak boleh pulang jamaah itu. Paingan cek tenahnya biasa kan barulah iman teu. Saya sholat sunat mereka masih ada. Nah, kemudian khotibnya itu berdiri lagi,
ceramah lagi pakai bahasa Indonesia menjelaskan yang tadi. Kita yang mau pulang aja ditegur nggak boleh pulang. Jadi fikih itu hemat saya, bukan hemat saya, hemat para ulama, fikih yang lemah. Kecuali kalau yang tadi adzan 2 kali, ya saya harus menghargai bahwa itu memang diakui di madhab Syafi'i dengan logika fikih seperti tadi. Ya. Mangga Pak Haji. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau sholat Jumat kan di masjid jami Ustaz ya. Ini sholat Jumatnya di tempat yang mendadak disulap menjadi tempat berbeda, seperti katanya di hotel, di kantor seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kami dulu pernah ada rombongan. Lantas sebagian dari kami itu tidak ikut sholat Jumat di tempat masjid, kemudian memisahkan sendiri sholat di tempat terbuka dengan jamaahnya sendiri. Ya tadi Ustaz, dia pakai bahasa Arab. Oh gitu. Itu Ustaz. Ya. Yang pertama, syarat sholat Jumat itu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Harus ada panggilan untuk sholat Jumat, yaitu adzan. Adzan itu di satu tempat yang mengumpulkan, ya. Dan tempat itu dibiasakan ada adzan Jumat, bukan mendadak. Ya. Tempat itu di zaman Nabi adalah masjid, dan masjidnya sunnah Nabi itu masjid jami'. Jadi masjid-masjid di kampung-kampung itu tidak mengadakan Jumatan terpusat, maka disebut masjid jami'. Yang di kampung-kampung masjid juga tuh, cuma goer jami', bukan masjid jami'. Di zaman tabi'in pun ada para ulama yang kemudian sholat bukan hanya di masjid tapi di tempat lain, ya. Tapi itu memang dirutinkan kayak Idul Fitri gitu, di tempat terbuka biar lebih luas. Itu ada beberapa asar. Tapi untuk penduduk-penduduk di daerah yang jauh dari masjid jami, yang tidak kesampaian panggilan nudiya lis-shalah yaumul jumu'ah, itu enggak wajib. Termasuk bagi musafir, ya. Jadi kalau tiba-tiba mengadakan itu tidak disyariatkan, ya sudah sholat duhur saja. Ya contoh punten, saya pernah ditanya TKI yang kerja di New York, Ustadz cina ini kalau Jumatan itu perjalanan 1 jam, nyamur itu dia kanagrek tuh banyak, karena mobil mah 1 jam, ya. Dan menyita waktu banyak. Saya wajib Jumat tidak? Saya jawab ya enggak. Kahiji musafir, kedua di jauh jaraknya, enggak ada yang nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah. Tapi dia juga menjelaskan, dah saya cenah udah lama menetap di sini. Ya, itu statusnya seperti sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di pedusunan jauh dari Masjid Nabawi, itu enggak wajib Jumat. Ya. Dan itu yang nanti dijadikan pembahasan fikih di para ulama. Kalau begitu standar wajibnya itu berapa? Standar wajibnya itu berdasarkan Jumatan pertama Nabi di Masjid Quba, Ka'ab bin Malik tuh kan di antara panitianya, kata Ka'ab bin Malik jumlahnya 40 orang. Maka dari itu berkembang fikih, kalau di satu kampung itu sudah ada 40 orang wajib Jumat. Kalau belum wajib Jumat. Tapi kalau mendengar adzan dari masjid yang lain, dia wajib datang ke sana. Kalau di kampung itu sudah ada 40 baru boleh mengadakan Jumatan sendiri gitu. Contoh ini komplek TKI. Kalau ini fikih yang 40 ya. Kalau di daerah sini, di RW sini belum ada 40, itu belum wajib Jumat. Mengadakan Jumat maksudnya, belum wajib Jumat, itu belum wajib mengadakan Jumat. Masih Jumatannya itu ikut ke masjid-masjid yang ada. Kecuali kalau tidak terdengar sama sekali adzan, tapi dah sapirakunya di Bandung.
Ini kalau konteksnya di luar negeri kan, apalagi di Singapura, ya di Singapura kan nggak ada adzan yang keluar kecuali di Masjid Sultan, ya di Masjid Sultan yang dulu peninggalan Sultan Malaka, sisanya nggak ada. Ya. Jadi tidak wajib mengadakan Jumat. Kalaupun tidak terdengar tidak wajib, berarti sholat duhur saja. Kecuali kalau sudah terdengar panggilan adzan itu wajib. Dan yang 40 itu kalau sudah bisa mandiri baru. Jadi fikih 40 itu bukan fikih ya Jumatan cenah kurang tuh 40 bubar, bukan begitu. Tapi fikih wajib mengadakan Jumatan sendiri. Nah, ini memang di kita cukup rentan fikih ini karena nyapunten aya jamaah Muhammadiyah hayang misah, aya jamaah Persis hayang misah, atau orang NU di jamaah Salafi hayang misah, Salafi di komplek Nahdiyin hayang misah kan gitu. Nah, yang makanya sering jadi puntennya jadi tembakan pikir-pikir politis gitu. Oh itu cuma kurang 40 tidak sah. Macam nggak begitu juga. Karena ukuran berjamaah kembali ke standar jamaah secara umum, 2 orang pun sah. Ya, kalau ngukur sahnya sah. Cuma yang maksud 40 tadi itu tadi wajib mengadakan Jumatan sendiri. Kalau belum ikut ke jamaah yang ada. Tapi kalau misalkan Bapak di sana 10, daripada ke sana aja udah dia sendiri sah tidak sah. Itu. Cuma kalau belum 40 belum wajib mengadakan sendiri. Nah, kasus yang tadi Pak Haji tanyakan di kantor-kantor ya itu yang tadi saya sebutkan, ada hikmahnya. Dengan fikih Jumatan itu di kantor itu resmi ada masjid kan. Resmi ada masjid. Contoh di kantor pos Jalan Banda, meski itu awalnya parkir jadi masjid, meski gedungnya gedung parkir. Di Jiwasraya ya, di Bumi Putra di Asia Afrika sama, hampir di semua perkantoran, bahkan di mall BIP, di mall Festival Citylink itu kan buat toko, tapi udah dijadikan masjid dan memang dihias ornamen masjid, diresmikan sebagai masjid. Itu sah. Dah jamaahnya lagi membludak. Dan sehari-harinya juga dipakai masjid, ada adzan, ada sholat berjamaah, ada imam. Ya. Itu tentu sah karena ada idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Nah, yang pernah saya tulis di buletin At-Taubah 2 tahun kemarin itu saya mempersoalkan sholat Jumat di rumah. Kan nggak ada idza nudiya lis-shalah di rumah itu. Ya, jadi terlalu memaksakan. Meski ya saya harus menghargai ijtihad ustad-ustad yang tetap kayak Anies Baswedan kan. Anies Baswedan mengatakan ini ijtihad Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu Andalusi itu kan Eropa. Memang coraknya bukan liberal tuh ya, ro'yu gitu. Dan Anies Baswedan beli itu udah kan Jumatan di rumah saja, jangan di masjid karena sedang Covid. Tapi kan jumhur ulama ya kalau di rumah bukan Jumatan, di rumah mah sholat duhur biasa, tidak ada Jumatan. Begitu mungkin Pak Haji. Ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat Jumat ada naik mimbar juga ceramahnya, bertertib lah naik mimbar. Terus sekitar 15 menitan, sekitar 15 menit ke 20 menit lah. Nah, azan sholat Jumat, selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Barangkali ada. Saya baru tahu dari Pak Haji itu. Itu di daerah Jagalu Pak. Oh gitu. Pak Haji nggak sempat inspeksi gitu, mending paham apa gitu. Itu harusnya dilaporkan ke Kemenag Pak Haji. Jadi kalau terlalu menyimpang boleh nanti dibina oleh Kemenag ya. Kayak di saya ada kelompok nu lebarannya beda wae dilaporkan ke Kemenag mau pembinaan meski nyangre bandel ya. Jadi kalau ya entah kalau bapak-bapak yang lain pernah belajar fikihnya, tapi saya menugas 99,99% nggak ada ya.
Jumat khutbah dulu ya sebelum adzan, lalu sholat Jumat, lalu sholat duhur. Ya, tama saya yakin sepakat kula bid'atin dolalah itu. Tapi kalau tidak, waktu saya selesai sholat Jumat itu biasanya kita kan zikir dulu. Iya. Nah, zikir itu ada tempat. Iya mah sholat deui nya. Dia pengen ke sholat juga, saya tarik tangannya, saya bilang tiara sholat tahun. Naik lagi kira kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Saya duduk di tengah-tengah. Iya. Memang jadi sorotan jamaah yang lain, saya dilihatkan karena saya posisi di tengah-tengah bisa. Iya. Inilah pasal itu. Nah saya mah, ya udah saya zikir biasa aja gitu. Iya. Ketika saya selesai sholat baru saya keluar. Saya kira itu bukan hanya di Majalengka, Pak, jauh Majalengka. Ini pengalaman aja di dekat kecamatan atau kecamatan. Oh ada apa Ji? Udah Jumatan sholat duhur. Setelah Jumatan, dari Jumatan, sholat Jumatan, kemudian komat. Itu jemaahnya banyak juga, itu dekat kecamatan. Saya waktu itu jadi camat suka Jumat di sana. Ini bagus buat penelitian nih. Ini penelitian disertasi bagus nih. Ikut-ikutan aja. Kantun tobat Pak Haji ada. Mangga Pak Haji. Mungkin harus tahu dulu berapa jumlah jemaahnya Ustaz. Oh. Mungkin dengan tadi hadis tadi Ustaz bahwa harus 40, mungkin itu kalau dari 40, tapi mereka maka harus sholat lagi mungkin begitu Ustaz. Tapi Sama dengan seperti itu, saya cerita seperti itu. oh gitu. Iya. Ya setahu saya yang PG 40 itu nya berarti nggak ada Jumatan, sholat duhur. Ya. Berbagai dari situ Ustaz. Ya. Itu kalau dari 40, sehingga mereka harus sholat dulu lagi Ustaz. Ya kalau memang sholat duhur nggak ada Jumatan harusnya. Ya. Itu kalau hati-hatian Ustaz. Ini bagus nih buat penelitian. Banyak yang aneh-aneh kalau bagi perguruan tinggi itu menyenangkan karena bagus buat penelitian. Insyaallah ya, terima kasih. Ini juga kalau ada netizen yang tahu ya, tolong di komen ya, barangkali ada di daerahnya. Seperti itu diajarkan dalilnya bagaimana. Cuma saya menduga 99% itu kula bid'atin dolalah itu. Ya. Mangga Pak Haji. Di sebagian masjid sebelum Jumatan itu diadakan halakoh saja. Kemudian di masjid yang lain juga ada yang baca Al-Quran sampai kencang gitu ya, sehingga yang sholat di masjid ataupun sholat intidur merasa terganggu gitu ya. Dan sebaiknya gimana? Kalau halakoh itu sepakat ya, karena dilarang oleh Nabi. Jadi sebelum Jumatan itu yang ada hanya sholat intidur. Yang kedua, yang ngaji itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Cuma bukan berarti terlarang. Kalau memang udah capek daripada nundutan, ya udah lebih baik ngaji. Masalah suaranya yang kenceng, ya kantun diwartosan lah. Ya, aku Pak Ketua DKM ditempel stiker atau gimana, atau diharewosan we. Punten tong dikeraskeun ngaganggu anu sholat. Dan kita kan sudah sering kita bahas ya di pikir-pikir sebelumnya bahwa jangankan di luar sholat, dalam sholat tahajud dan tahajud ya ini tahajud masing-masing nggak boleh saling mengganggu bacaannya ya. Sesama yang sholat sunat nggak boleh saling mengganggu. Maka dari itu apalagi yang di luar sholat. Jadi kalau kita langsung marah, kesannya wah cenah ngaji wae menit teu meunang gitu. Jadi agak diluruskan, ngajinya silakan meski tidak diprioritaskan. Yang diprioritaskan tetap sholat intidur. Kalaupun ngaji tinggal dihimbau, diberitahu tidak dengan suara yang jahar karena mengganggu yang sholat. Karena yang pokoknya sholat intidur. Baik, cukup mungkin Pak Haji, insya Allah kita sambung Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.